Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Zahra dari kelompok 5, NIM 12007113. Saya akan menjelaskan tentang aliran Khawarij dan Murji'ah makul ilmu kalam. Sejarah perkembangan aliran Khawarij dan Murji'ah. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua dalam Islam. Aliran Khawarij muncul bersamaan dengan aliran Syiah, masing-masing muncul sebagai aliran pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Berawal dari peristiwa Al-Takim yang diadakan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Situasi politik juga makin memanas. Peperangan yang terjadi di mana antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang hampir dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib tiba-tiba berhenti karena dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan mengibarkan selembar kitab suci Al-Quran di atas ujung tombak. Hal ini ditafsirkan pasukan Ali bin Abi Thalib sebagai permintaan damai. Ketika kemudian Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sepakat melakukan Al-Takim, pendukung Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka menolak diadakannya Al-Takim karena mereka menganggap bahwa hal itu merupakan tipu daya muslihat Muawiyah bin Abi Sufyan yang dimotori oleh Amir bin As. Mereka ini yang menjadi orang pertama aliran Khawarij. Pada hakikatnya, Ali bin Abi Thalib sendiri kurang setuju diadakannya Al-Takim karena seorang ahli politik, dia sadar permintaan dan pihak Muawiyah yang dimotori Amir bin As untuk mengajak berdamai ini hanyalah tipu daya untuk mengetahui pendukung Ali bin Abi Thalib. Namun karena berdasarkan voting pihak yang menyetujui Al-Takim dari pendukung Ali bin Abi Thalib ini jauh lebih dari pihak yang menyetujuinya. Sebagai pemimpin yang menjunjung nilai demokrasi, maka dengan terpaksa akhirnya Ali bin Abi Thalib menyetujui. Namun keputusan yang dihasilkan oleh Al-Takim mengecewakan pihak Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah merupakan aliran kedua yang muncul setelah Khawarij. Aliran ini muncul sebagai antitesa dari Khawarij yang berbicara masalah seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Dalam masalah politik, Murji'ah juga bersikap netral. Mereka tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi menurut beberapa sumber, Murji'ah merupakan aliran bayangan dari dinasti Umayyah. Aliran Khawarij yang mengkafirkan Muawiyah mendapatkan tantangan dari Murji'ah yang tidak menganggap Muawiyah sebagai kafir. Aliran Khawarij yang menganggap Muawiyah melakukan dosa besar dan menjadi kafir sehingga dia merupakan ahli neraka. Kemudian pendapat ini ditentang oleh aliran Murji'ah yang menganggap Muawiyah tetap mukmin dan dia tidak boleh divonis sebagai ahli neraka. Sebab semua ketentuan dan ketetapan semua masuk surga segalanya. Namun setelah manusia sudah menjalani hari perhitungan di akhirat, manusia tidak mempunyai wewenang untuk menentukan seseorang masuk surga atau negara seperti yang dikatakan oleh aliran Khawarij. Tokoh-tokoh aliran Khawarij dan Murji'ah. Aliran Khawarij: 1. Abdullah bin Wahab ar-Rashidi, 2. Urwah bin Hudair, 3. Mustarid bin Sa'ad, 4. Hausarah al-Sadi, 5. Quraib bin Marwah, 6. Nafi bin al-Azraq, 7. Abdullah bin Bashir, 8. Najdah bin Amir al-Hanaf. Aliran Murji'ah: 1. Abu Hasan Asy-Syalihi, 2. Yunus bin An-Namari, 3. Ubaid al-Kutaib, 4. Gailan al-Dimashq, 5. Bisar al-Marisi, 7. Muhammad bin Karam. Terima kasih, sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum, saya Suryani. Saya akan melanjutkan materi makalah dari kelompok kami. C. Ajaran pokok dan perbandingan aliran Khawarij dan Murji'ah. Yang pertama,
Ajaran pokok Khawarij. Di antara ajaran pokok Khawarij berkisar tentang masalah kekhalifaan atau politik ketatanegaraan, dosa, kafir, dan amal perbuatan umat Islam antara lain. A. Khalifah tidak mesti berasal dari suku Quraisy. Siapa saja yang mempunyai kapasitas untuk menjadi khalifah dan bisa berlaku adil dapat dipilih. Apabila tidak mampu, wajib dijatuhkan. B. Orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir. Dosa besar yang dimaksud kaum Khawarij adalah orang yang bertakrim, tidak dengan Al-Quran, berzina, dan memakan harta anak yatim, tidak sepaham dengan mereka yang dinyatakan kafir. C. Untuk menentukan kafir atau tidaknya seorang Muslim tergantung pada amal perbuatannya. Sungguh pun seorang itu telah bersyahadat tetapi melanggar ketentuan agama, maka dihukum kafir. 2. Ajaran pokok Murji'ah. Secara global, ada 3 ajaran pokok terkait dengan persoalan teologis dalam aliran Murji'ah, yaitu A. Masalah iman. Konsep iman menurut Murji'ah adalah pengakuan dalam hati yang merupakan esensi iman dan perbuatan. B. Persoalan dosa besar. Melakukan dosa besar tidaklah menghilangkan imannya yang telah mengakui Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan dosa tersebut bisa saja diampun Allah apabila dikehendaki karena manusia tidak sanggup memutuskannya di dunia. C. Masalah kafir. Menurut paham Murji'ah, keimanan seseorang tidaklah ditentukan oleh perbuatan yang dikerjakannya, tetapi apabila seseorang tidak mengakui Allah dan beriman, dapat membersihkan diri seseorang dari kekafiran. Dalam hal pemikiran kedua aliran tersebut berbeda paham. Khawarij berpendapat bahwa iman tidak cukup dengan syahadat saja, tetapi harus disertai dengan amal, karena antara iman dan amal merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Sebaliknya, Murji'ah menekankan bahwa iman hanyalah dalam bentuk pengakuan dan tidak memerlukan amal, sebab antara iman dan amal tidak saling memengaruhi karena perbuatan bukanlah sebagai penentu keimanan. Orang yang berdosa besar tidak akan kekal dalam neraka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sakinah, NIM 120071148. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang tadinya dijelaskan oleh Suryani yang membahas tentang ajaran pokok dan perbandingan aliran Khawarij dan Murji'ah. Selanjutnya saya akan membahas tentang dalil-dalil Al-Quran yang menjadi landasan masing-masing aliran. Yang pertama yaitu kaum Khawarij. Kaum Khawarij menganggap bahwa nama itu berasal dari kata dasar karaja yang terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat ke-100 yang merujuk pada seseorang yang keluar dari rumahnya untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yang artinya barang siapa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya atau sebelum sampai ke tempat yang ditujunya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, kaum Khawarij menyebut kelompoknya sebagai syurah yang berasal dari kata yashri atau menjual, yakni menjual diri untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-207 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Yang kedua yaitu kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah tidak mengakui bahwa iman bercabang-cabang seperti yang diyakini oleh kaum Ahlus Sunnah, yaitu lebih dari 70 cabang seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu iman lebih dari 70 cabang dan malu adalah satu cabang daripada iman, yang dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.